Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang dia pendam saat ini ya, 27 Juli 2024. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Aquarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia pendam saat ini 27 Juli 2024 ya. Perasaannya kah, atau dia punya rahasia ya yang dia simpan selama ini dan tidak ada kejujuran dari dia atau apapun itu ya. Ada the Moon, the Hermit ya. Ada the Empress, Eight of Swords, Five of Swords, the Hangman, the Devil, Knight of Cups. Under the deck ada Two of Cups. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Cancer, ada Aquarius, ada Pisces ya, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Virgo juga kencang ya. Yang dia pendam saat ini 27 Juli 2024. Sepertinya energinya dia itu kayak ingin banget ya ngungkapin apa yang ada dalam hatinya. Dan hal itu tentang perasaannya, yang dimana dia itu ternyata udah jatuh hati kepada kamu, tapi energinya stagnan karena dia nggak berani ya. Dia takut kamu nolak dia. Jadi di sini tuh ya ada seseorang yang begitu mengamati kamu ya, memperhatikan kamu, sering stalking kamu, tapi dia diem energinya ya. Ya karena memang nggak berani gitu, dan bukan hanya nggak berani aja, tapi dia merasa kayak kamu itu lebih dari dia, insecure gitu ya, lebih tepatnya gitu. Dan dia itu kayak ngerasa ya mungkin nggak ya kamu akan terima dia gitu ya, setelah dia terus terang, setelah dia setelah dia kayak jujur ke kamu, apakah kamu akan menerima dia. Apalagi dia merasa banyak kurangnya juga gitu ya. Jadi dia betul-betul ngerasa nggak percaya diri ya. Dia ngerasa ya situasi ini tuh semakin nggak menentu gitu ya, semakin membuat dia tuh nggak tenang gitu. Dan dia merasa sangat terpengaruh dengan adanya hal itu ya. Dan mungkin di sini memang harus ada penyelesaian yang betul-betul bisa jelas ya. Yang betul-betul bisa bisa membuat kamu itu kayak pada akhirnya itu menyadari bahwa begitu dalamnya perasaan dia gitu. Begitu cintanya dia kepada kamu, dengan kesabarannya dia ya, dengan dengan keyakinannya dia juga gitu ya. Dan apapun itu ya, dia sangat ingin kamu bisa memberikan kedamaian ya buat dia, karena selama ini tuh pikirannya kemana-mana ya, karena nggak ada ketenangan, karena takut gitu nanti dia akan terpisah dengan kamu. Dalam artian ya memang belum ada komitmen, tapi yang dia takutkan itu kamu menjauh dari dia, sehingga kamu nggak ada kabar. Itu yang dia takutkan. Itu yang membuat dia juga ngerasa stagnan selama ini ya. Takut untuk ngutarain perasaan yang sebenarnya ya. Dan dia sebenarnya tuh sangat nggak menginginkan hal ini terjadi, nggak menginginkan situasi ini semakin rumit gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, dia pun nggak punya kendali untuk mengendalikan semua yang udah terjadi gitu. Selama ini tuh dia udah cukup ngoreksi diri, udah cukup berusaha maksimal, tapi memang ujungnya begini gitu loh ya. Ujungnya nggak ada ujungnya gitu. Dalam artian ya
dia sangat lemah sekali ya. Dia sangat merasa bahwa keadaan saat ini tuh sangat rumit gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi memang apa ya, terbatasi gitu ya. Dan ada kekhawatiran dari dia juga, ketakutan. Dan dia merasa ya pasti kamunya memang gak akan terima dia ketika tahu apa yang menjadi kurangnya dia gitu ya. Tapi dia akan berani nekat ketika kamu itu merespon dia. Ketika dia berusaha mendekat ke kamu respon, dia akan nekat. Tapi di sini kamu juga nggak mau tersalahkan, karena beberapa dari kalian ini mungkin udah dekat dengan yang lain atau bahkan udah punya pasangan gitu ya. Ya. Tapi di sini ya sebelum ada kepakeman, mungkin memang kamu harus bisa lebih selektif lagi ya dalam memilih gitu. Karena memang kebahagiaan itu bisa tercipta kalau kita nyaman gitu dengan orang tersebut gitu. Dan kalau kamu jangan memaksakan, kalau kamu ngerasa menjalani hubungan dengan seseorang sekarang itu nggak nyaman, itu jangan kamu paksa untuk melanjutkan ya. Dan harus selektif lagi, harus lebih hati-hati lagi, karena memang kesempatan itu tidak akan datang untuk beberapa kali gitu. Jadi mungkin pertama gagal, kedua bisa masih ada kesempatan ya. Kita harus pergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin ya. Dan untuk kedepannya sepertinya potensi bahagia akan menyertai kamu, entah bersama seseorang pilihanmu atau dia tentunya yang saat ini terkoneksi denganmu. Jadi ya apa ya, terima sajalah apa yang menjadi takdirmu, dan semoga kamu selalu bahagia ya dimanapun kalian berada. Semoga kamu selalu apa ya, terlindungi ya. Dan jangan menyerah, itu yang terpenting. Jangan ada kata nyerah ya dalam hidupmu. Karena sesuatu hal kalau kita berusaha dengan maksimal, berusaha dengan yakin, semuanya akan bisa jadi mungkin gitu ya. Dan akan bisa ada hasilnya gitu, karena setiap hasil tidak akan mengkhianati usaha. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.